Shalom, selamat pagi. Saya Efeji Balon, guru di SMA Negeri 1 Tiong, Kabupaten Lanijaya. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru B3 tahun 2025 di IKN Ambon. Saya akan mengambil video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Berangkat pagi-pagi, ku pakai seragam baru, ku pakai sepatu baru, ku pakai tas yang baru. Pergi ke sekolah, hati riang gembira, bertemu teman baru, bertemu guru yang baru. Senang hatiku, ku tak malu-malu, senang hatiku, ku tak takut-takut, aku senang. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Selamat pagi. Pagi Pak Guru. Oke, baik. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran agama Kristen. Begitu. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Semua kabar baik. Baik. Itu juga. Oke. Lanjut. Yang pertama kita awalin yang dua, itu masih dalam nomor 3. Segala puji dan syukur kami mengucap syukur atas kesempatan pagi hari ini kami dari rumah datang ke tempat ini. Tujuan dan maksud kami untuk belajar. Tuhan berikan hikmat pengetahuan yang begitu luar biasa. Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami siap untuk belajar pada pelajaran agama Kristen. Kami berdoa yang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan, hari ini kita absen. Saya akan baca nama-nama. Amini Tabuni, ada Guru. Yeren Ceki Balon, Adik Guru. Yeni, Adik Pak Guru. Kristina, Adik Pak Guru. Maler Kogoya, Adik. Ida Senda, Aripo, Opius Vanibol, Adik Guru. Osina Moret, Adik Guru. Bani Moret, Adik Pak. Jackson Tapuni. Oke, semua masuk. Bisa berdoa lagi. Oke, baik. Baik, kita lanjut materi pendahuluan di sini. Topik atau tema di sini hidup yang sehat menurut iman Kristiani. Oke, pendahuluan di sini mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang kedua, bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Menjelaskan fakta mengenai batas-batas dan dilarangan remaja. Menjelaskan tujuan Oke, itu yang pendahuluan.
kali ini kita bahas materi yang pertama, menjadi pribadi yang dewasa melalui sikap. Jadi kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Jadi kita sebagai anak sekolah, kita sebagai apa? Sikap harus dewasa. Kita tidak boleh seperti anak kecil, tidak boleh. Kita harus dewasa. Jadi di sini jelaskan bahwa sikap menjadi dewasa. Jadi kita tidak boleh yang hidup seperti yang kayak anak kecil. Kita harus dewasa. Kita harus berpikir harus dewasa. Kita tidak boleh pikir pokoknya yang kita punya apa mindset ini tidak boleh dekat, harus meluas. Bisa paham mindset itu apa? Pikiran harus meluas. Kita tidak boleh jadi anak kecil. Jadi di sini menjadi melalui sikap harus dewasa. Oke, jadi kita harus pindah ke bawah lagi. Pilih ke bawah lagi nomor 2. Berpikir positif terhadap suatu masalah yang terjadi. Jadi kita di sini kita harus berpikir harus positif atau negatif lagi. Positif. Masalah godaan apapun yang datang, kita harus lalui. Kita tidak boleh ditinggalkan. Masalah godaan apapun yang datang, kita sebagai pemimpin kita harus lalui. Atau kita tidak ini. Kita harus lalui. Kenapa? Kenapa dan mengapa kita lalui? Posisi kita di mana? Di dunia, toh. Jadi masalah godaan apapun yang datang, kita harus lalui. Kita tidak boleh tinggalkan masalah itu. Di sini setiap punya masalah. Ada yang tidak punya masalah ada di sini? Tidak ada. Pasti semua punya masalah. Jadi, godaan apapun yang datang, situasi apapun yang datang, kita harus jalani, harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini harus kita berpikir harus positif. Kita harus berpikir negatif tidak boleh. Bisa? Jadi kita harus berpikir harus positif. Kita sebagai pemimpin itu harus berpikir harus positif. Kita tidak boleh pikir negatif. Kalau kita pikir negatif itu bahaya. Kalau pikir negatif, mental tidak kuat. Contoh Pak Guru ilustrasi. Contoh ini, saya kasih ini Maria. Maria, begini. Saya kasih tahu langsung dia pergi jauh dari saya, berarti dia mental belum kuat, belum siap. Jadi kita harus jalani. Bisa? Oke. Kita bisa baca di ini kan nomor 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang rasa suka dan suka tidak berlebihan, tetapi dia diungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita pindah lagi ke bawah. Nomor 4.
Oke, jadi hidup bergaul dengan semua orang, tidak boleh membedakan latar belakang dan agama, suku dan dengan didasari kasih Kristus. Oke, jadi materi ini sudah jelas bahwa kita harus bergaul dengan semua orang. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita di sini pluralisme, berarti banyak suku, banyak agama. Apalagi? Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Perbedaannya di mana? Ada yang rambut, apalagi kulit. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak boleh membeda-bedakan. Oke, jadi kata pluralisme, tidak boleh membeda-bedakan. Kita di sini banyak suku, banyak agama. Contoh kalau di sini apa? Ada yang Islam, apalagi Kristen, apalagi Hindu, Buddha. Oke, kalau suku kita di sini apa? Lani, suku apalagi? Walak, apalagi? Jali, apalagi? Naya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Di dalam Tuhan itu sama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan mempersatukan itu sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke, yang berikut menolong seseorang dengan tulus ikhlas. Oke, jadi di sini menolong seseorang tulus ikhlas. Oke, saya memberi harta yang pokoknya paling unik. Ini apa? Laptop ini. Laptop ini saya kasih oatmeal. Oatmeal ini saya tidak tanpa, hanya saya berikan kepada oatmeal, hanya cuma hanya ikhlas. Jadi saya tidak boleh cerita ke teman, karena ini pemberian hanya cuma hanya gratis, istilahnya gratis. Jadi di sini tidak tanpa cerita ke teman. Saya berikan ke hotmail, jadi saya cerita ke ini teman, itu tidak boleh. Ini menolong seseorang dengan tulus ikhlas. Ikhlas ini tidak boleh cerita. Kalau dalam bahasa Yunani itu apa? Ada yang tahu? Oke, kasih agape, kasih fileo, kasih eros. Apa lagi? Jadi kasih eros ini tidak boleh cerita siapapun, hanya berurusan dengan Tuhan saja. Kita tidak boleh cerita. Pokoknya saya berikan kepada teman, jadi begini tidak ada. Itu kasih eros. Jadi tidak tanpa cerita. Kalau kasih agape itu hanya saya bisa cerita kepada siapa saja. Teman, saya kasih laptop, jadi saya bisa ceritakan ke teman. Kasih agape.
Contoh Pak Guru ambil ilustrasi. Dapur gereja situ ada berapa? Ya, apa? Bed-nya ada berapa? Coba. Berapa? Yang pertama peti pembangunan. Yang kedua peti penginjilan. Yang ketiga apa? Persepuluhan. Yang keempat apa? Persembahan. Jadi ini yang di antara tiga ini bisa cerita ke teman bisa. Tapi yang satu ini tidak boleh cerita. Itu hanya berdosa dengan Tuhan. Itu apa? Persepuluhan. Jadi apa yang saya dapat dalam bulan ini? Contoh ini. Pak Guru ambil ini apa? Ilustrasi. Hari ini saya dapat 100. Saya berikan kepada Tuhan berapa? 50 atau 10.000? 10.000. Karena hari ini saya dapat 100. Oke, kalau saya dapat 200, saya berikan kepada Tuhan berapa? 20.000. Jadi saya berikan kepada Tuhan ini tidak boleh ada yang tahu, hanya Tuhan saya tahu. Tapi kalau ini persembahan, pembangunan, apalagi penginjilan itu boleh cerita ke teman saya tahu begini, tidak apa-apa. Tapi yang namanya persepuluhan ini tidak boleh yang tahu. Oke, bisa? Oke, yang ke-6 kita baca sama-sama ya. 6. Berkomitmen untuk tetap setia kepada Kristus sebagai juru selamat. Oke, jadi kita harus berkomitmen kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan serupa dengan gambar. Atau di sini ada yang ciptaan dari gua ada? Tidak ada? Kita ini ciptaan dari Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani, imakode itu gambaran sesuai dengan dia sendiri. Akhirnya dia Allah menciptakan kita serupa dengan gambaran. Jadi kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Yang terutama kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Oke, jadi di sini takut akan Tuhan itu seperti apa? Coba. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Jadi di sini perintah untuk takut akan Tuhan ke dalam dosa. Oke, kita akan baca. Pak Guru akan baca. Jadi kita baca silih berganti bisa. Saya akan baca nanti 1, 2, 3. Oke, saya akan baca ayat 1. Adapun pula ialah yang paling cerdik dari segala binatang dari darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ketuklah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya.
Bukan. Oke, ayat 2, satu orang. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, dua pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Oke, ayat 3. Tetapi Tuhan membuatmu yang tinggal tamat berhubungan dengan kamu makanan maupun apapun kecuali ketika kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oke, ayat 5. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, ayat 6. Nih. Perempuan itu melihat bahwa dua pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari tangannya dan makannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah yang lalu mereka memakan pohon ara dan membuat syawat. Ketiga mereka mendengar bunyi Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan Istrinya. itu berhadap Tuhan Allah itu antara pohon dalam taman. Oke, ayat 9. 9 lanjut. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan firman kepadanya, di manakah engkau? Oke, ayat 10 lanjut. Lalu kepadanya, ketika aku mendengar bahwa engkau tidak akan firman ini, aku menjadi takut karena aku telah telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Oke, ayat 11. Satu orang bisa baca? Berfirmanlah, siapakah yang mendatangkan kepadamu bahwa engkau terlambat? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Oke, ayat 12.
ayat 12, manusia itu menjawab perempuan, "Ya, kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ulat itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Oke, 14. Satu orang bisa baca ayat 14. Nama sudah dan tidak Oke, ayat 15. Satu orang bisa baca ayat 15. Ya. Istilah banyak bagimu yang tubuh-tubuhan di badan akan menjadi makananmu. Ayat 19 kita baca sama-sama. Ingat, sebelum engkau akan mencari makananmu sampai tiba. Oke, jadi alam menciptakan serupa dengan gambar. Nah, tadi pakai bahasa Yunani apa? Imakore. Jadi manusia yang pertama ciptakan itu Adam dan Hawa. Diciptakan mereka di mana? Di tanah Eden. Di sana amat baik, semua baik sudah. Tapi seketika waktu itu ada yang membuyut mereka atau godai mereka. Terus siapa yang menggodai? Iblis yang menggodai. Jadi kata iblis begini, Adam dan Hawa, buah yang sebelah dan sebelah itu bisa, kalau perintah dari Allah itu begini, buah sebelah ini bisa makan, tapi di tengah tidak boleh dimakan, raba pun tidak boleh. Pada waktu itu Allah bilang buah yang tengah raba begitu tidak boleh, apalagi makan. Tapi pada waktu itu iblis ini memang terlalu mendidik, jadi tidak apa-apa, kamu makan sudah, tidak apa-apa. Apa yang bilang tidak apa-apa, kamu makan. Akhirnya dengar kata iblis. Akhirnya siapa yang duluan makan? Hawa yang duluan makan. Dia sudah, saya foto di luar. Kayaknya kiblas siapa yang duluan? Kiblas apa? Ada. Jadi pada waktu itu mereka memetik buahnya. Akhirnya Allah perintah, kamu tidak boleh tinggal di sini. Tidak boleh tinggal di sini. Jauh dari sana. Itu kata siapa? Kata Allah. Jadi kamu sudah pelanggaran hukum. Jadi kamu tidak boleh tinggal di sini, itu tidak boleh. Kamu jauh dari hadapan saya. Jadi
Sonko mereka dari sini pergi ke mana? Ke Kiawagi sana. Ke Kiawagi sana. Mereka tinggal di sana. Mereka tinggal di sana. Tapi Allah tidak pernah membiarkan. Tapi selalu memelihara. Selalu menuntut Adam dan Hawa. Kamu sudah pelanggaran. Kamu jauh dari saya sudah. Itu kata Allah. Itu perintah dari Allah, mereka melanggar hukum. Akhirnya mereka diusir jauh dari Allah. Akhirnya mereka tinggal di ujung sana, neraka sana. Tapi Allah tidak pernah membiarkan, selalu memelihara, menuntut mereka. Akhirnya, kamu sudah berbuat salah, jadi biar sudah. Kamu anak pertama dan kedua siapa? Ada yang tahu? Kain dan jadi Adam dan Hawa anak yang pertama, Kain dan Abel. Oke. Kita lanjut. Allah memiliki kuasa. Oke, ini Allah memiliki kuasa itu banyak sekali. Pada waktu itu Nabi siapa membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Musa. Jadi Tuhan perintah Nabi siapa? Musa membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini banyak ribu orang, banyak manusia. Tuhan perintah bahwa Musa harus membawa umatnya tanah perjanjian. Ini banyak orang. Jadi pada waktu itu juga Musa banyak mujizat. Dia pakai tongkat memukul batu jadi apa? Jadi apa? Jadi air. Pada waktu itu banyak mujizat, tapi Musa dengan umatnya tidak melihat tanah perjanjian. Yang melihat tanah perjanjian itu siapa saja? Ada yang tahu? Kaleb sama siapa? Ini perintah ini, Tuhan perintah kepada Musa. Musa membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian, tapi tidak sampai tanah perjanjian. Di tengah jalan ada yang mati, ada yang hanyut, apa lagi? Ada yang tenggelam. Tapi halal perintah Musa untuk melihat tanah perjanjian itu hanya 2 orang saja. Kaleb sama siapa? Saya tahu. Oke, jadi sekarang orang bilang merebut tanah perjanjian itu di mana sekarang? Ada yang tahu tanah perjanjian sekarang? Sekarang Israel sama Arab Saudi, mereka merebut tanah apa sekarang? Merebut. Ada yang tahu tanah perjanjian? Sekarang perang dan segala macam. Tidak tahu? Oke.
Beda lagi yang karakter. Karakter setiap orang berbeda. Tiap-tiap orang karakter yang tampak jelas dari pola pikir dan terlihat melalui pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, sifat serta kebiasaannya hubungannya dengan orang lain. Bagaimana karakter seseorang, namun dengan semakin seringnya menjadi hubungan dengan orang itu, dan dari berbagai tindakan yang diambil oleh orang itu semakin terlihat bagaimana sesungguhnya karakter yang memiliki. Meskipun banyak orang berusaha mempunyai karakter yang sesungguhnya, tetapi umumnya karakter seseorang biasa terbaca oleh orang lain. Oke, tadi kita sudah bahas karakter. Jadi karakter ini penting ke tidak? Sifat penting ke tidak? Oke, jadi karakter itu penting. Karakter itu yang menentukan kita. Musik sekolah kah, tidak kah, itu yang karakter yang menentukan. Kalau kita punya karakter baik, kita jadi sukses. Kalau kita karakter yang kurang baik, gimana? Kita tidak jadi sukses. Jadi di sini kita belajar karakter. Bisa? Jadi kita belajar karakter ini. Karakter ini penting. Karakter ini segala sesuatu melalui karakter. Kalau saya punya karakter baik, saya punya masa depan juga baik. Atau karakter tidak baik, saya punya karakter ini bagus jadi. Jadi karakter ini menentukan kita. Sifat juga menentukan kita. Apalagi etika juga menentukan. Apalagi sifat, karakter itu sama, toh? Oke, jadi kita sebagai anak sekolah itu harus punya belajar karakter. Pernah belajar toh karakter. Ya, dari SMP kita belajar karakter juga. Dan juga di SMA juga kita belajar karakter semua yang menentukan. Betul, satu lagi. Jadi karakter ini yang menentukan. Yang pertama tadi kita sudah belajar. Takut akan terus. Yang kedua apa? Karakter. Karakter ini penting sekali. Karakter segala sesuatu mengubah kita. Oke, kita anak sekolah. Berarti anak sekolah tujuan utama apa? Belajar. Jadi tujuan penting ke tidak penting? Tujuan ini penting sekali. Tujuan dan target. Kita sebagai anak sekolah harus punya tujuan dan kalau target itu mulai dari sekarang. Bisa mulai dari sekarang. Kita semua punya impian, toh? Atau ada yang tidak? Semua punya impian. Berarti mulai dari sekarang kita harus target. Mulai dari sekarang kita harus target. Kita mau studi mana itu harus ini apa? Mulai dari sekarang kita harus target. Tujuan itu dari sekarang. Saat contoh Maria mau masuk di kedokteran, itu harus cita-cita itu mulai dari sekarang atau dari dulu? Dari sekarang. Pilih dari SMP atau SD? SD, toh?
punya impian, punya cita-cita itu mulai dari SD. Jadi kita bertahapan. Bisa? Tahapan itu mulai dari mana? Kita pertama di mana? TK. Yang kedua? SD. Yang ketiga di mana? SMP. Yang keempat? SMA. Jadi bertahapan ini. Bertahapan. Jadi tujuan itu tidak ada yang lain. Kita datang di sini untuk belajar. Jadi mulai sekarang kita harus banyak belajar. Kita tidak boleh main-main waktu. Kita tidak boleh nongkrong ke teman-teman, tidak boleh. Kita hanya sekolah gratis. Tujuan punya target mulai dari sekarang. Anak sekolah itu punya prinsip mulai dari sekarang. Oke, yang ini saya sekian belajar. Yang ini saya sekian bantu orang tua. Yang ini sekian saya belajar. Punya disiplin waktu dan konsisten waktu itu penting. Atau tidak penting? Itu penting sekali. Jadi mulai sekarang kita harus punya disiplin waktu. Ini punya tujuan, punya target. Sekarang kita harus belajar. Kita tidak boleh nongkrong ke teman-teman, kita tidak boleh berani ke sana, tidak boleh. Bisa kan tidak? Yang terutama laki-laki kita tidak boleh karena Tuhan sudah dilarang, toh? Tuhan sudah dilarang, kamu tidak boleh ini apa ganja, apa lagi? Kamu tidak boleh mabuk, apa lagi? Tidak boleh bisa. Jadi Tuhan sudah dilarang. Jadi kita tidak boleh ini. Kalau Anda tujuan menjadi sukses, kita tidak boleh melakukan hal tidak kehendak Tuhan, itu tidak boleh lakukan. Kalau Anda menjadi sukses, bisa? Kalau tidak boleh ini, tidak boleh ikut keramaian kesini ke sana, tidak boleh. Kita punya tujuan utama di mana? Tujuan utama di mana? Oke, jadi kita punya tujuan utama di sekolah. Oke, jadi kita tidak boleh baik. Jadi, itu tidak boleh bergaul. Boleh yang bergaul, teman. Pokoknya teman yang sedang bisa motivasi, dorongan, bisa boleh bergaul. Tapi kalau teman yang membawa ke hal yang tidak baik, tidak boleh bergaul. Anda sudah di sini ada materi. Itu bergaul dengan semua orang, dengan tidak boleh membedakan latar belakang. Ini sudah jelas. Boleh bergaul siapa saja bisa, tapi kita tidak boleh bergaul dengan teman membawa kita ke tempat yang alih tidak Tuhan. Contohnya tadi sudah Pak Guru sudah sampaikan. Tidak boleh sab rokok, tidak boleh sab ganja, tidak boleh apa? Mabuk, makap ini. Itu tidak boleh. Itu Anda punya tujuan, target, mencapai ke tidak? Tidak.
karena ada halangan. Oke, baik. Jadi baik. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Saya kira terima kasih. Tapi Pak Guru mau ambil kesimpulan di sini dari materi sampai terakhir itu, terutama itu kita belajar karakter itu penting. Karakter itu penting sekali. Jadi dari materi semua itu menentukan adalah karakter. Jadi Pak Guru harus sampaikan dari kesimpulan semua materi itu dalam karakter semua mengubah kita. Bisa? Oke. Oke. Jadi sebelum kita ini ada mau bertanya, saya kasih waktu 1 menit saja. Ada. Oke. Tentang alam yang memiliki kuasa seperti apa? Oke, baik. Tentang alam yang memiliki kuasa seperti apa? Oke, baik. Tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa alam memiliki kuasa itu banyak. Contohnya Pak Guru sudah ambil ilustrasi Nabi Musa. Musa membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Tapi seketika waktu itu dia tidak sampai. Hanya ada melanggar hukum Allah. Jadi pada waktu itu ini tak putar sampai ini tak putar sampai ini masuk dari sini masuk ke Balikai. Ini jauh kali Kak? Jauh. Jauh kali Kak? Dekat tuh kalau ini. Kalau di Wamena? Jauh kali Kak? Jauh. Jauh. Kalau Balikai? Dekat. Dekat. Tapi ini tak putar nih pada waktu itu. Karena perintah dari Allah mereka melanggar. Akhirnya ini masuk dekat saja tapi tak putar. Oke, baik. Jelas? Oke. Oke, baik. Teman kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Pertama kita sudah awali dengan doa. Sekarang kita awali dengan doa. Sebelum doa ini, banyak terima kasih ya teman-teman sudah hari ini kita sudah belajar mata pelajaran agar baik. Untuk itu kita awali dengan doa. Saya berdoa. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita siang ini. Saya berdoa. Oke, segala puji dan syukur Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kesempatan pada siang hari ini dalam rangka yang
pertemuan kami siang ini. Tuhan sudah tuntun kami, Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menuntun kami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Tuhan memberkati yang kelas 10 IPS 1 2. Tuhan berikan hikmat yang begitu luar biasa. Tuhan berikan pengetahuan yang begitu luar biasa. Bapak akan berdoa lagi ya teman-teman di sini. Aku belum bisa. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kelas di sini. Ada yang belum membaca. Tuhan berikan hikmat begitu yang luar biasa. Seketika akan membaca dan menulis, akan bersaksi dan puji-pujian. Apa akan berdoa hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Apa akan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, pertemuan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.